Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya sangat betul kula muljaiki selerana Ketua PAC Ansor Tang Betang bersama seluruh pengurus PAC Ansor Tang Betang, Ketua MDS Rijalul Ansor PAC Tang Betang, juga Sohibul Hajah Pang Rumah sekeluarga Kak Dito. Saya sangat betul kula muljaiki ngereng betul kula nerosaki pamaosan kita risalatu ahli sunnah wal jamaah. Sekadima mungkin pembahasan tetap di dalam membahas tentang al-ittihad wal hulul, yaitu tentang manunggaling, membahas tentang manunggaling, yang mana di dalam pembahasan panika cukup rinci ke depan. Banyak pembahasan tentang masalah ittihad wal hulul karena beliau Hadratus Syekh memang sengaja dalam pembahasan al-ittihad wal hulul memang cukup palanceng sebagai debuna deki bingkeng pada penjelasan khusus kadinto. Kenapa di dalam pembahasan faham-faham yang tidak sesuai dengan akidah sunnah wal jamaah, yang salah satunya adalah al-ittihad wal hulul, yang mana al-ittihad wal hulul adalah timbul dari paham para mutasawwifin, orang-orang yang mendalami tasawuf, tapi ternyata beliau menjumlatil jahalah, jadi orang-orang yang belum paham betul tentang ilmu keagamaan, khususnya di ilmu syariat. Jadi syariat tetap mapan, kemudian mendalami tasawuf, sehingga bisa saja masuk deka paham al-ittihad wal hulul, sehingga menurut beliau paham al-ittihad wal hulul termasuk bagian dari paham yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan paham ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena di dalam al-ittihad wal hulul mengatakan bahwa manusia bisa menyatu dengan hakikat ketuhanan, sementara Kak Dinto sulit untuk dijelaskan secara rinci karena Kak Dinto butuh juga pemahaman yang mendalam dan juga tantona beberapa referensi yang cukup. Namun pada kesimpulannya tidaklah mungkin seorang manusia bisa menyatu dengan hakikat Tuhan. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang dimensinya berbeda dengan dimensi Tuhan, sehingga tidak bisa. Kecuali ketika al-ittihad yang dimaksud adalah, saya maksud adalah ketika seseorang terus di dalam dirinya, dalam nafas, dalam abekna selalu berzikir dengan Tuhan, artinya mengaku bahwa abekna selalu mengingat Tuhan, selalu mengingat Tuhan, dan itu mengistilahkan dengan al-hulul, itu boleh. Jadi manunggaling mun ngak nikah boleh. Tapi manunggaling dalam praktek saya distribusi sareng Hadratus Syekh ini tidak boleh. Karena memang mengaku bahwa diri manusia bisa menyatu dengan Tuhan. Maka menurut Hadratus Syekh ini tidak bisa, tidak benar ini. Karena tidak mungkin seorang khalik, kita sebagai manusia ciptaan Allah, dapat menyatu dengan Tuhan yang begitu luar biasa, dengan sifat-sifat ketuhanan yang tidak bisa berada di dalam diri manusia. Tidak mungkin bisa menyatu, sehingga pas manunggal beneran tidak bisa. Tak bisa. Dan ini saya terbukti oleh Hadratus Syekh, bahkan ulama mayoritas juga mengatakan ini kafir, paham yang seperti ini. Mun maksud teberak kita berzikir kepada Allah karena abek selalu mengingat kepada Allah pas ngako, atau mengistilahkan ini manunggal karena abek selalu adzikir ke Allah pas ngucap asampung ben mangiran, ini tidak masalah. Tidak masalah. Prakteknya tidak masalah. Walaupun istilahnya wakun tidak bagus, karena menggunakan istilah yang oleh Hadratus Syekh ini tidak tak kasokani sareng beliau. Jadi menggunakan istilah wanita tidak boleh wakun, karena termasuk bagian dari faham saya tak kasokani sareng Hadratus Syekh.
Wa qala fi lawa bismillahirrahmanirrahim qala al-musannifu rahimahullah taala wa qala fi lawaqihil anwar, dan juga ulama debu dalam kitab Lawaqihil Anwar beliau Hadratus Syekh mengutip debu sebenarnya kitab Lawaqihul Anwar debuna min kamalil irfan syuhudu abdin wa rabbin, termasuk dari bagian dari kesempurnaan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syuhud, bisa berada dalam dimensi penghambaan dan juga kepangeranan. Jadi pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Jadi tidak bisa kita melepas status kita sebagai manusia, sebagai khalifah Allah. Itu langsung urusan kepangeran nyetong dengan Tuhan, itu berarti bukan orang makrifat yang hakiki. Tidak benar ini masih. Mun ternyata abok langsung ke pangeran, mau lepaskan diri tugas sebagai manusia, sebagai hamba, tidak bisa. Tetap pada hakikatnya kita adalah manusia sebagai khalifatullah, yang di dalam diri kita ada tugas-tugas kita sebagai kemanusiaan, sebagai makhluk sosial dan yang lain-lain. Jadi mau langsung ini tidak benar. Berarti mun ada orang langsung urusan pangeran dan dia ternyata tak mikir urusan makhluk, kan? Berarti ini bukan seorang orang yang makrifat yang benar, ya. Tak sempurna. Makrifatnya belum sempurna, kata ulama di dalam kitab Al-Waqihil Irfan. Wa kullu arifin nafa syuhudal abdi fi waqti ma falaysa huwa bi'arif. Dan setiap orang si arif, si ngaku arif, atau kita sebut itu orang arif saja, orang arif billah misalkan, tapi dia nafa syuhudal abdi kemudian meniadakan syuhudal abdi, berfikir mikir kekabula fi waqti ma, dalam semua waktunya, falaysa huwa bi'arif, maka dia tidak tergolong orang yang arif billah. Jadi orang arif billah itu betul atena sampung ke Gusti Allah, keng pakun ngurus urusan makhluk, si berkaitan dengan makhluk sosial, dengan ngurus deka santre, ngurus deka masyarakat, ngurus deka keluarga. Ki pulana arif ka pangeran binine dinar ya. Karena lupa kan misalnya, tidak bisa, berarti dia bukan seorang arif. Arif itu ya betul artinya sambung ke Gusti Allah betul, dan dia tidak pernah melupakan tugas-tugas dia sebagai khalifatullah, sebagai makhluk sebacet, sebagai makhluk sosial, harus berinteraksi dan kewajiban-kewajiban lain sinongkok dekabena. Wa inna ma huwa fi dzalikal waqti sahibu halin. Dan misalkan ada orang seperti itu pas lupa kan, mungkin di santri lupa santrena, andi banyak masyarakat lupa ke masyarakat tuh, misalkan andi ini pas lupa ke bini, lupa ke anaknya, dia fi dzalikal waqti, dalam waktu itu sahibul hal, andi situng makom namanya makom fana, dia masih fana. Arif belum dapat dari makom arif belum. Karena dia masih fana. Wa sahibul hal sakron. Sahibul hal itu makomnya sama seperti orang yang mabuk masih. Ki mabuk kan gini kan. Belum dapat dengan makom arif. Belum. La tahqiqa indahu, saya tidak bisa tidak ada tahqiq di dalam dirinya. Jadi tak taning nilai kan. Orang yang seperti itu sulit untuk dinilai. Ya tina kelu, torotlah. Dan bisa saja seseorang memang mendalami ilmu tasawuf, mendalami ilmu hakikat, ada beda depak deka makom fana, beda fana nani ke abid, beda sebulan, beda setahun, beda 30 tahun, bahkan fana sampai situ. Beda fana, yang sekecil, teluare fana. Mereka ini kok sempurna. Beda setahun, beda 30 tahun, dan seterusnya. Tergantung makomnya orang bangsa hebat. Beda ini. Beda ini. Ini kan makom fana. Saya kena ketika makom fana, hukum mah kasakron dibun ulama. Pada menurut mabuk, jadi tak wajib bajang. Anggap nak kana. Jadi ketika bajang jangan orang kan. Torot kan.
Karena dia taklifnya yang kaun Gusti Allah. Tadi kewajiban waktu itu. Taklif. Fana macam-macam. Bada fana mereka Allah. Debuna ulama perinci. Bada fana ke Rasulullah. Sehingga karena terlalu cinta ke Kanjeng Nabi, sehingga fana lupa kasih lain. Mabuk. Bada fana ke Al-Quran. Keng dari anuna ke Al-Quran. Fana. Cak kose makom fana i. Bada santre. Keng dari lebur ngaji. Keng dari semangat tuh. Sampai amotola'ah. Sama lembenting lupa ya kabuk. Maksud tuh berapa jam lupa itu? Mulai mari maghrib, muka kitab. Lupa tak ngakan, lupa kalapar. Sampai lagu mari duhur, pura ingat keluar dari tempat mutolaah, pura ngerasa bu area duhur, enggak sih masuk berenda mulai begitu. Bener gue sih fana deh, jadi dari seneng. Bada makom banika, santre bada, saya sampai lupa kadang. Kisah macam cak nanu nah bada marga bareng lain lupa ya, tergantung napa sih ka sebada ningi abek nah. Fadhahara mimma dzukira, maka kemudian nampak dari apa yang telah disebutkan Giburu, annal murada biwahdatil wujud wal ittihad, dak sangkuna yang dimaksud kalaban istilah wahdatil wujud atau wahdatil wujud dan juga ittihad fi madhhabil qaumi, dalam madhab sebagian kaum ulama tasawuf. Jadi istilah yang dimaksud dengan wahdatul wujud, ittihad, laisa ala zahir ala mutawahham. Tada ponapa istilah itu kita harus langsung memaknai dengan zahirnya yang disangkakan, yang biasa kita sangkakan. Tidak bisa. Jadi misalkan ada siapapun mengistilahkan, menggunakan istilah wahdatul wujud atau ittihad, agar tidak bisa pabangkian saya kemarin. Jadi kita harus menggunakan apa istilahnya? Harus ngangkui takbir atau benar menggunakan iktibar lain. Jadi misalkan mengucap akad saya disebutkan ki ada ma fil jannati illallah misalkan, maka yang dimaksud adalah saungguna ma fil jannati illallah, swarga tak ada kecuali sibada Allah. Maksud saya maksud dari ucapan itu adalah swarga tak kira bedah mun tak keng eka sokani Gusti Allah. Itu yang dimaksud. Dadi kudu ngangkui kalam iktibar, tamsil. Tiba mun beda orang atau kaum sebagian yang menggunakan asal istilah wahdatul wujud atau ittihad, pakun kita menggunakan iktibar lain. Saya maksud manunggaling yang dimaksud adalah ongku-ongku abena atena selalu adzikir ben engak dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, bukan penyatuan dirinya dengan zatnya Allah. Waktu kita maknai ke sana saja. Dari aman. Ya gini kan? Wa idza kanat abadatul awsani yaquluna, ban bila bada, mereka sebagai perbandingan juga. Wa idza kanat abadatul awsan, ban bila bada misalkan para penyembah berhala yaquluna pada ngucap. Dari mau ucapna ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, tak nyembah kaulah cakna orang-orang penyembah berhala, hum deka berhala itu illa liqarribuna ilallah, tujuan kami adalah hanya ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang para penyembah itu juga punya alasan seperti ini. Kaulah kan nyembah patung, ungku-ungku tujuannya ke pangeran. Walam yakulu bentak ngocak kapi hum
tining penyembah, tining berhala-berhala itu Allah. Jadi mereka tak ngocak bahwa berhala-berhala itu Tuhan, tapi dia menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kaifa yudhannu dzalika bil arifin. Mana mungkin orang-orang seperti itu bisa kita sebut sebagai orang-orang yang arif billah? Tidak bisa, karena jeleuna lalopot. Jeleuna lalopot, tidak bisa. Suatu saat pernah memang Nabi ini tabari orang kafir bahwa karena selalu cekcok anapa Muhammad mulai samangken ayo walaupun sampian cek pati atau karan kon rokon hei kayak nganggu syarat. Hari ini sampian nyembah pangeran kaula laguna kaula sabarengan nyembah pangeran nampian. Jadi mulai tak pati atau karan. Mau kompromi maksudnya tentang Tuhan, mau kompromi, syaratnya seperti itu. Tak kelar lah koto karamalolo. Ya ndak bisa. Tetap lakum dinukum waliyadin. Jadi di dalam masalah nikah kita tetap harus kita komitmen di dalam bab saya berkaitan dengan keyakinan keagamaan kita. Jadi sampai urusan nikah kita dalil, apa dalilnya itu? Saya urusan ketika orang Islam dan non Muslim saya laku akor, apa istilahnya itu? Toleransi. Jadi tidak ada toleransi di dalam urusan keyakinan, urusan muamalah dan seterusnya monggo. Karena itu sudah ada dasarnya masing-masing. Oke, cukup di minangki saka dinto. Moga-moga walaupun sokoni beda manfaatnya ban kaula sudah beda kitab sepangareki bangun kaula, tapi karena semangkat tebek malam saporana karena cukup malam maka sengkena kaula tak sambil sekali insyaallah niki papangkian bakal datang ada beberapa rujukan saya insyaallah supaya nambah pengalaman terjukan pangoningan kita nih dalam bab masalah wahdatul wujud atau manunggaling. Saya secara umum Hadratus Syekh Kak Dinto ada bahwa faham ini tidak termasuk dari bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma iftah li Allah min abwabil ilmi wa yassir li min abwabil ilmi wa la tu'assir li min abwabil ilmi wa zidni ilman wa fahman fil nahar bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an. Allahumma na'udzubika ya Allah min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma' wa amalin la yurfa' bi jahika ya Rasulullah tawassalika ya Nabi Allah bi syafatika ya Habib Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika as-salihin fi dunya wa akhirana wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asril asrar wa tariqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir dadan min dhalin. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahbabana wa qarabatana wa asdiqa'ana wa jiranana wa jami'al muslimin min ahli al-'ilmi wa tuqa wal istimdadil khair wa la taj'alna wa hum min ash-shayni fi an-nati wal jahli wad dhair. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana min ahli al-'ilmi ya Allah min ahli al-khair. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana min al-Qur'an min ahli al-hadith. Allahumma ij'alna wa ij'al min taqwa min al-jannah wa la taj'alna wa hum min ash-shayni dhair bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ya Allah, Allahumma aykidh qulubal ulama'i wal muslimin min nawmi ghaflatil anbiya wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana nahdlatil ulama'i hayatan tayyibatan ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyannahu hayatan tayyibah waj'al fidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli zalimin wa batilin fashin wa su'in lahum yattaqun. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbal minna du'ana bi barakatil Fatihah.
Bye.